sekarang pindah ke sini. Nah itu gue kelas 6 berarti kan. Gue kelas 6 tuh. masuk SMP gue pindah ke sini. Itu berarti lu tadi cerita yang tadi tuh sebelum Gue pindah. lu pindah. Wah, Berapa ya tuh? sekarang nih Umur lu 12 bayangin. tahun tuh. Ya lu bayangin aja nih, sekarang di rumah yang gangnya kayak gitu, godaannya udah banyak banget. Maksudnya gangguannya. Ih, lu lihat aja nih, kayak begini. Apalagi sekarang. Tanah kosong gua ini total 650 meter. Coba. Dan dulu awal-awal belum seramai ini kan. Nah, belum ada rumahnya si Maji, belum ada saung. Apa nih kalau di sini pengalaman pertama? Pengalaman pertama itu, jadi rumah gua itu depannya itu masjid. Jadi tembok depan rumah gua itu kan ada pagarnya kan. Nah, di depan pagarnya itu kayak nempel lah tembok masjid kan. Iya. Pohon ini masjid nih. Kamar gua sendiri, kamar adik gua sendiri, kamar bokap nyokap sendiri. Kebetulan gua lagi tidur takut istilahnya karena lu baru tinggal di sini kan. Yuk. Gue takut, gue tidur di kamar nyokap bokap gue. Nah nyokap bokap gue itu bokap gue gawe tuh, belum balik. Gue tidur jam 2 gue mendusin lagi karena gue dengar apa, kurung batang. Jadi depan rumah gue itu langsung lu buka pintu, iya. Kurung batangnya masjid kan. Kurung batang tapi yang sebelah situ ya. Itu tuh yang pagar di situ. Iya yang ada pagarnya. Nah pagar di situ bertang. Wah itu gue nggak bisa tidur seadanya. Itu dia baru berhenti subuh. Nah ternyata pas gue tanya warga-warga sini, lu tahu ya dulu sepinya gimana. 2010. Sepi banget ya. 2010 belum. Nah jadi yang punya rumah gue ini pindah karena digangguin. Kenapa dia jual murah rumah gue? Karena dia digangguin. Sama depannya itu langsung kurung batang. Padahal dia udah protes ke marbot atau panitia masjid lah ya kan. Nah di situ dia udah protes kalau kurung batang jangan taruh situ. Kalau nyokap bokap gua kan ya bodo amat lah. Iya. Ternyata kurung batang bunyi itu pertanda kalau hari itu ada yang mau meninggal. Begitu ternyata. Gua udah 4 kali gua dengar kayak gitu. Gak lama paginya innalillahi pengumuman. Nah jadi kayak ya gua nggak tahu lah itu setan apa emang pertandanya kayak gitu kan. Cuma sekarang mah kurung batang gua udah nggak pernah ngeliat di mana. Cuma lebih sering ke kurung batang itu. Dulu tuh awal-awal gue denger kayak gitu. Nah di kebun sini malam-malam gue pada nongkrong, maksudnya nongkrong sama bokap nyokap kan, ngobrol-ngobrol. Nah gue ngeliat tuh pohon jambu situ tuh dekat pintu masjid. Gue bilang merah-merah nyala apaan pak? Mah ngeliat gak? Nyokap gue nggak sensitif orangnya. Iya. Jadi dia enggak, mama nggak ngeliat. Bokap gue diem, cengar-cengir kan, apaan pak? Terus gue liat ternyata mata genderuwo. Wah hitam tuh di pohon jambu kan. Wah di situ gue udah makin, pah. Udah gitu kan lu berbaur sama orang baru ya. Lu masih bocah nggak mau lah anjing, ngerti nggak sih? Sampai gue nangis, gue minta balik lagi ke Ciputat, gue mau sama temen-temen gue yang lama gitu loh. Sama jatuhnya kan kita kalau di Ciputat tuh se-RW saudara kan. Iya. Dari lahir emang dari orok main bareng kan. Terus nggak lama, nah di situ gue balik lagi ke kamar dari jendela pohon rumah gue, jendela kamar gue kan langsung pohon tuh kan. Iya. Langsung pohon gede, belum ada hordeng gue. Set yang kayak di Ciputat gue ngeliat kaki lagi, set kencang aja. Wah itu gue bilang gue pindah ke kamar emak bapak gue, udah gue tidur, baru bisa tidur gue di situ. Nyokap bokap gue nanya kenapa emang pindah. Gue bilang mimpi buruk lah gue bilang kayak gitu, mimpi buruk. Ternyata ya gue nggak ngomong sih sampai sekarang juga kalau gue ngeliat gituan. Nah nggak lama si Majid pindah ke sini. Iya. Pas pindah ke sini tuh tahun berapa ya Jid? 2012 ya? 2010 gue baru pindah ke sini. 2011 2012-an. Tahun 2 tahun lah ya di sini. Gue bingung apaan. Gue kalau main sama Majid ada be gangguannya. Kalau gue sendiri gitu ya, maksudnya jarang lah gangguannya. Kalau sama dia tuh bocahnya
nih gue bilangin ya, gue aja sotoy. Majid lebih sotoy dari gue, sampah ya gue, bener dah. Nah, jadi itu Majid itu saudara gue, jatuhnya bukan saudara, gue ponakannya Majid, bingung kagak lu? Dia seumuran lu kan? Iya. Cuma om gue, tua, bocah mukanya tua. Nah Silsilah lah itu, silsilah. jadi dulu tuh gue, ya lu SMP kan ngerokok masih Iya. ngumpet ya, ngerokok masih ngumpet. Gue jalan ke kali, Kali bawah tuh. lu tahu gak sih kondisi dulu Tahu, kali bawah belum ada Pak. klaster. Gokil sih itu. Gue jalan kaki aja demi ngerokok. Tuh gue digangguin di pohon bambu, gue ngeliat apaan baik, cuma anak gue bawanya Majid tuh kayaknya. Pokoknya kalau bawa Majid lu pasti sial. Kalau ada yang namanya Majid jangan ditemenin ya gue. Gue ngeliat pohon bambu tuh putih-putih kan, gue nggak tahu tuh jelasnya pocong apa kuntilanak. Itu gue lari sadadanya. Udah gitu bocahnya si Majid ini ngajakin lewat kebun, jadi kata dia biar lebih menantang. Karena bocah lu tau gak sih bocah sotoy gimana sih? Anjing. Bocah sotoy ditangisin gua Biar lebih menantang. biar lebih anjing, lu nantang setan, nantang orang yang belum tentu berani kan, nantang setan anjing. Sotoy. Lu main bacok, main tonjok juga ngilang. Tangisin gua. Itu dia. Pokoknya yang ngibrit paling pertama ini si anjing ini. Si Majid dah pokoknya, dia ngibrit pertama. Nah, denger tangisan, lari gua. Lari udah sampai rumah, udah deg-degan seadanya gua. Kok lari kayak gitu kan kayak tenaga enggak habis-habis ya. Nah, udah gitu gua sama dia tuh kayak sering gabut lah segala macam. Dulu lu tahu acara Masih Dunia Lain gak sih? Tahu. Dunia Lain tuh yang masih zaman-zamannya lah itu. TV Trans TV lah tuh. Trans 7. Iya, Trans 7. Gue jadi dulu saung tuh masih kecil kan, karena saung buatan gua sama Majid. Iya. Nah, gua naruh TV kamar yang di kamar gua itu taruh keluar karena gua mau nonton Masih Dunia Lain. Gua ajakin Majid, "Jit, lu berani kagak? Apa namanya? Nonton Dunia Lain tapi di kebun." Ya, maksudnya di kebun ini kan. Iya. Berani, ayo keluarin TV. Yang bocah berani awal-awal. Set. Gua dengar live tuh kan, live. Iya, live. Dengdet. Lagunya lu udah hafal dah. Dengdet gitu kan. Set. Setengah jam tuh, belum ada gangguan di TV. Otomatis kan sampai jam 4 subuh tuh kalau live ya. Nah, habis kayak gitu gue nggak ngeliatin si Majid nih, gue ngeliatin ke TV. Gue dengar suara nangis tuh cewek. Karena emang di TV kan pasti kalau live tuh apa sih simbol dengarkan suara berikut yang bulatan merah di bawah tuh. Nah kan suara berikut gue dengerin, gue liatin ke TV, nggak timbul tuh bulatan itu, masih dengdet. Iya, di sini ada, saya merasakan hawa panas gitu. Set. Udah setengah jam kayak denger suara apa nangis kayak gitu, gue mute TV. Anjing, bayangin setengah jam. Iya, setengah jam gue dengerin tuh bukan dari TV anjing. Sialan. Gue dengerin, lama-lama gue risih tuh. Gue awalnya kagak takut, gue risih. Kondisi kan nih suara jangkrik lah, suara apaan kan, burung hantu, buak gitu. Gue lihat si Majid, si anjing ini tidur anjing, tidur. Set. Gue bangunin tuh, gue kelepak palanya. Jit bangun. Gue bilang, ngapa emang? Ngapa sih lu, nggak usah gangguin gue tidur apa? Anjing, lu bilang nonton bareng-bareng, gue bilang gitu kan. Kenapa emang? Tuh lu denger deh. Masuk aja ke dalam yuk. Nggak usah di sini aja. Tuh lu denger tuh, gue bilang gitu. Denger dia tuh sebentar doang dia denger. Ayo bay, masuk aja bay. Kalau kayak gitu masuk aja. Ini mah itu suara dari TV kali, kata dia gitu. Noh lu lihat no TV gue mute, gue bilang gitu. Udah bay, tinggal aja TV-nya tinggal. Gue kagak mikir maling, TV di maling, bodo amat maksud gue. Padahal dia ngompor-ngomporin. Iya, maksudnya mau tidur di luar, mau nonton bareng-bareng. Ternyata gue dari setengah jam itu gue nonton sendiri anjing. Nonton sendiri lah, segala macem. Pokoknya bukan capek dah lu ngajak dia. Gak lama lagi tuh. Ya beberapa hari kemudiannya gue nggak tahu lah harinya hari apa kan. Nih bocah sama gue gabut jam 1:30 pagi. Gabutnya metik rambutan anjing. Gabutnya naik tuh. Tuh lu tau gak, depan itu rumah gue depan rambutan. Iya. Bay,
lu yang gelayutin, gue yang metik karena lebih tinggi Oh kan. iya. Gue gelayutin, tet. Ambil tuh dia dapat rambutan nggak tahu lah berapa, 1 ikat lah. Lagi musim rambutan tuh, gue tarik lagi sekali lagi. Gue gelayutin kan kayak main ayunan. Gue gelayutin, dia narik begini, nggak lama rambutan ketarik, balok, bro. Set, boy anjing lu kata dia. Gue disalahin kan, gue bilang, apaan? Itu anjir, lu ngelempar-lempar balok kata dia. Goblok lu dari atas pohon rambutan. Bocah kan gelayutin kayak gini, sekarang balok segede gini anjing. Bener-bener Balok, kaki dia berdarah anjing. Ini di sini nih, di bagian tulang kering dia lagi berdarah. macem-macem aja setengah 2. Setengah 2 tuh gue bilang, set. Tak. Oh itu balok turun, gue bilang, udah Jit ini mah udah. Lu mampus sih lu, gue bilang itu, lu ada aja ngajakin gabutnya, gue bilang itu kan. Yang makin anjingnya man, kagak kapok. Besokannya metik rambutan Lagi. 12:30. Dah. Motor Kenapa belum lagi dimasukin tuh? kan di Iya. rumah gua. Jit lu aja metik rambutan, gua udah malas kalau kayak kemarin lagi nantinya. Iya. Gua jongkok begini di motor, di jok motor tuh gua jongkok. Gua nyanyi sambil liatin langit kan. Bintang kecil bila. Dia lagi metik rambutan lagi gini-gini aja kan. Gak lama lari ngibrit. Bro. Gua karena dia ngibrit, lu Ikutan. gimana sih auto anjing Iya. kaget. Gua lari, lu ngapa sih anjing, gua bilang. Pas gua narik, gua diginiin baik kata dia gitu. Kabur gua kata dia. Udah dulu pulang dah. Ngomong gitu. Ntar lu gua lapar kata dia. Lapar tuh ya kan. Lapar. Ambil gua nasi ke rumahnya si Majid karena rumah gua nasi udah kagak ada. Ambil ke rumah Majid. Gua ditimpuk rambutan. Mampus lu. Gua bilang gitu. Lu masih disengin kan tuh dari pohon ini. Gua kira dari pohon ini kan. Iya. Timbuk rambutan. Goblok lu ya kata dia gitu. Lari dia. Gue ngikut lari, gue kagok juga kan. Kenapa Jit lu ngeliat? Gue bilang gitu. Kagak. Lu mikir dah pohon rambutan di depan. Lu ditimpuk di sini anjing. Lah iya ya, gue bilang gitu. Lah iya ya, gue baru nyadar kan. Nah di situ gue bilang, wah parah tuh gue bilang. Anjing. Rumah ini jadi ya nanti di episode selanjutnya itu di sebelah samping rumah gue ini ada rumah katanya bekas pesugihan gitu, bekas pesugihan ya tumbal gitu. Berarti lu pengalaman mistis lu banyak banget ya? Banyak sih, cuma ya kayak lu gimana sih, kayak orang lu misalnya lu suka tawuran lah bagaimana, orang kan kalau baru tawuran takut ya. Ini kalau udah sering tawuran ya jadi biasa aja gitu. Seru nih. Cuma ya kalau lagi takut mah ya lu berasa sendiri lah. Lagi takut mah ya takut aja. Lu gitu ya, maksudnya kalau takut gitu. Nggak berani keluar gua malah. Adek gua udah banyak banget digangguin. Jadi adek gua tuh gimana ya? Adek gua kamarnya kan beda sama gua. Dia diketok di dalam lemari. Bayangin lah, lemari dalam rumah dia baru kelar mandi mau ganti baju, ketok dari dalam lemari. Tok. Tuh gua berdua posisinya di rumah. Panggil gua ke kamar. Bang. Ambil nangis tuh. Bang, itu bang di kamar Dede lemarinya. Pas gua datang, apaan lemari itu diketok-ketok dia bilang. Ya lu suges juga ya. Gua buka dia nongol, Itu auto pingsan gua anjing. Gue paling gak berani tuh kayak gitu. Gua auto pingsan, gua bilang gua buka pelan-pelan ya. Anjing dalam hati gua. Buka pelan-pelan. Pas udah kelihatan ini udah mulai, tak gua buka gini. Enggak tuh enggak ada apa-apaan, gua sosok berani kan. Sosok berani padahal mah awal pas gua buka mau takut-takutan gua. Gak lama besokannya ditinggal sendiri adik gua. Ke dapur, masak Indomie, tawa. Kamu itu lu serem banget sih dapur lu. Sama yang kamar mandi yang sini nih. Nah, itu lu bisa tahu dari mana lu? Kira rasa apa gimana? Rasa gue dulu kan berak Nah, di situ. keluarga gua nggak ada yang berani ke kanan. Bukan keluarga ini sih. Jadi keluarga Liti Loli lu tau kan? Ini gue sumpah. Gue jujur aja dari tadi cerita lu, gue merinding sebenarnya. Berarti lu sensitif juga lah. Ber gitu. Ya itu yang tadi gue bilang, gue nggak bisa ngerasain. Ya, cuman gue ngerasain merinding gini. Nah, itu kamar mandi gua itu jadi parah sih. itu ditempatin di kuntilanak depan mesin cuci. Itu parah. Ya berarti kan ya gimana dah, nih lu coli, lu mandi, lu berak, Diliatin tuh. diliatin anjing. Itu adik Itu gua kan ditawain. bakal gede kan itu. Iya, ditawain, adik gua kabur ke rumah Majid. Jadi dia tidur di rumah Majid sampai pagi.
nangis langsung laporan ke mak gue gini nggak berani dia di rumah tinggal sendiri. Itu emang serem banget sih. Gue malam-malam berak coy di situ gara-gara lampu yang di sana mati waktu itu. Apa air Terus pakai gitu? apaan? Terus pakai senter gitu. Enggak, yang di kamar mandi sono. Oh, Lampu apa airnya gitu nggak bisa. Terpaksa gue di situ. Lu nggak mau nemenin waktu itu. Udah nggak apa-apa sono lu. Ada apa nih? lagian berak ditemenin anjing. Set itu gue isengnya namanya kamar mandi lega. Itu Iya, kan lega situ. iya gede kamar mandi gede. Gede. Wah. Itu gue nggak bisa ingin sih. Maksudnya lu mau lari ke pintu juga agak jauh. Ada kemungkinan lu kepleset dah. Iya, Pasti ada lebar kemungkinan. juga. Lebar juga Itu sama bener. kan lu dari dapurnya itu kan masih ketutup kan, mau ke ruang tamu Iya. ya ada jalan Iya. lagi. Sampai ke dapur juga gue sebenarnya nggak berani. Mulai dari dapur deh tuh ke lorong, maksudnya sepanjang jalan mau ke itu. Dan yang lebih horornya lagi, lu mau tahu gak kapan? Setan di sini jadi gua. Menyerupai lu. Iya. Jangan-jangan ini Nah, ini gua asli. Enggak jadi gue takutnya dari tadi gue ngobrol bukan sama lu. lebih horor kan? Konten lo auto viral Gila. anjing. Tapi Auto kok viral. tawa-tawa ya. Auto viral. Itu di rumah ini lebih ini ya. Tapi Wah. kalau pengalaman ya, mungkin beda sih ya. Maksudnya di sono kan umurnya masih lu kecil, Iya. di sini Sekarang kan kayak lu udah sadar aja nih. iya. Kayak gitu. Wah, sampai cerita deket-deket ini aja udah ada. Maksud gua tapi masih banyak sih. Emang kalau dia tuh nggak bisa habis, maksud gue ada aja pasti cerita gue gini Iya, sekarang gimana ya? Lu niatnya nongkrong, niatnya mau ngobrol-ngobrol tapi malah digangguin gitu. asli. Pokoknya dari dulu dah, sampai gue SMP kan bareng, SMA juga bareng, sampai di MTS tuh. Ih, kita SMP SMA bareng ya? Iya, sampai di MTS kata dia, oh, di kelas gua ada ini kan tuyul nih di deket lemari kata lu, yang Itu. kata lu nggak disuruh pindah nggak Sekian mau. melail itu mah. Itu kan gua sugis ya. Ya Enak sekarang lu juga. sekolahan malam-malam kagak ada yang kagak serem anjing. Masalahnya ya gue emang tahu cerita-cerita dia mistis dari dulu ya kan, jadi Wah. gua oh ya udah, Ya udah bodo Jadi amat lah, di- yang tinggal iya. lihat kan. jadi disuruh sama lu pindah ya Iya. nggak masalah, tapi dia nggak mau. Mau Itu MTS mau pesantren pasti serem anjing. aneh sih kalau di MTS emang yang di pohon beringin tuh emang lagi kayak mulai dulu sih, toto jatuh jambu. Wah itu kalau gue Padahal kalau masih positif thinking kan ya emang jatuh kan. iya emang jatuh, tapi pas gue tegesin kok jambu kata gue, Pohon beringin ternyata. beringin. Wah, gue hal-hal kayak gitu sebenarnya dikit, maksudnya yang diisengin gitu-gitu dikit, cuman ngerasa kayak gini aja merinding gitu. Tapi sebenarnya gue takut bet, Ah, lu takut, sebenarnya takut orangnya. gue takut orangnya. Kan lu belajar silat gitu, Bro. enggak, sama aja. Kagak di Gue kalau di jalanan nih, jalan naik motor sendiri kemana ke, Nggak takut. maksudnya ada tujuannya gitu, Iya. gue nggak takut. cuek lah gitu. Cuek, yang gue takutin malah ada orang iseng. Tapi kalau lagi jalan sendiri, maksudnya jalan ke rumah siapa, dalam rumah gitu ya, itu gue takut. Nah, yang tadi mau lanjutin yang tadi tuh masalah yang apa? Yang jadi gua Mm. kucing lewat. Iya mau ikutan dia. Oh, Nah, jadi dia ada gua nih, jadi gue cerita dulu masalahnya tuh. Si Majid nih kan rumahnya di sini kan dekat rumah gua. temen sampingan jadi temen. Nah, si Majid ini sering nongkrong sama temen SMA kita Iya. lah istilahnya kan, temen anak SMA Bocah-bocah kita lah. tongkrongan Iya. dah. Padahal dia SMA-nya beda. Nah, karena emang sering pada main ke sini kan, nongkrong bareng lah, ngapain bareng lah tuh. Nah, dia denger nih suara gua pada nongkrong di depan, sampai suara motor, lu bayangin, suara motor. Oke. Suara temen gua si Robi, Iam, gua nongkrong di depan rumah gua. Si Majid keluar, otomatis karena mau nongkrong. Iya. Keluar, dia ngeliat pi, balik dia ke rumahnya, ngechat gua, Iya. "Bay, lu di mana?" kata dia. Nah, gue jawab dong, gue di warkop. Ah, bohong lu lagi pada main juga, paling keluar dulu beli rokok segala macem. Gue fotoin dong warkop, nih gue di warkop anjir, gue bilang gitu. Ah, terakhir dah gue keluar, kata dia gitu, gue bareng lu aja. Gue penasaran ya, lagi di warkop gue nggak tahu apa-apaan aja. Bocah ngapa ya? Gue pulang, set, ini gue udah di rumah, gue chat gitu kan. Gak lama dia ke depan,
gue dengar suara lu semua kata dia gitu. Datang ke sini naik sampai motor-motornya lu bayangin. Aduh, embung. Nah, sampai motor-motornya lu. Gue dengar suara lu semua. Gila. Halu-halu lu gitu kan, halu. Iya. Ya masih ya pertama-tama kan. Karena si Majid ini yang dengar. Nggak lama lagi si Majid dipanggil sama gua di depan mesin air tuh situ tuh. Jit, gua kalau manggil tuh Jit. Iya. Sini rumah gua gitu kan. Jit. Nggak lama dia keluar. Sinilah rumah gua. Baru gua ngomong kayak gitu pas dia udah keluar rumah. Panggilin dia. Jit. Jit. Bocah belum keluar. Keluar dia. Si Abe nih manggil gua, orang suaranya kan ke depan. Kagak ada siapa-siapa. Bener Jit. Ngechat gua. Boy lu di mana? Dalam rumah lu tadi manggil gua ya. Anjing, gua lagi di rumah Gilang. Gilang ulang tahun apa? Iya. Gilang ulang tahun. Ah bohong lu kata dia gitu. Jit lu 2 kali kayak gini lu. Gua videoin bocah. Sampai gua videoin, enggak foto, gua videoin. Ini gua di rumah Gilang, gua nginep. Ya udah ntar aja dah cerita kata dia. Enggak nginep gue ya Jit ya. Pulang gua pulang. Habis ngelayan ulang tahun itu pulang. Gua manggil. Jit. Dia nggak percaya. Gak percaya. Dia begini nih. Kan rumah dia nih ada pintu, jendela. Nggak mau Hordengnya. Lu ngapain gila gua gituin. Keluar gua pintu. Lu sih nggak tahu, lu nggak tahu sih. Ya nggak tahu lah anjing, gua baru datang, gua bilang gitu. Bay, tadi lu nyamper gua, suara lu kayak gitu kata dia gitu. Gua keluar nggak ada siapa-siapa. Mampus lu, emang orang setan tuh kagak ada yang suka bego sama lu gitu. Makanya lu dulu yang lu mulai yang diisengin. Kenapa gua ya? Kata dia gitu. Maksudnya setiap dia tuh selalu kayak gitu ya gua. gitu. Selalu dia. Tapi kalau yang di rumah ini lu ini nggak? Maksudnya lu tanya-tanya nggak dia? Enggak sih. Maksudnya lu cari tahu nggak nih siapa? Enggak. Pokoknya gue nanya lagi ke bokap gue, Indigo kan, sama teman-temannya dia lah, yang belajar memperdalami gituan kan. Ya gue kan nggak mau percaya gituan juga kan. Perdalami ada, jadi waktu itu oma gue meninggal di sini. Nah, otomatis bikin yasin kan, gue bikin yasin. Oma gue itu yang bikin yasin itu datang ke rumah. Iya. Datang ke rumah ternyata Indigo. Dia datang begini, turun dari motor. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Gue bingung kan, kenapa pak gitu. Ini rumah apa istana setan? Enak tuh. Gue bilang, rumah apa istana setan? Buset. Pak ya rumah lah, ini kan saya tinggi manusia tinggal di sini. Enggak, maksud saya bukan itu mas, kata dia gitu. Jadi di rumah gue ada 32. 100 meter rumah gue itu bangunannya luasnya 100 meter. Kebun gue 650 meter, gue nggak tahu jumlahnya berapa. Menurut dia tuh ada segitu. Ya kata dia kayak gitu. Cuma yang paling nggak pernah digangguin tuh emak gue. Jadi udah banyak juga sih anak-anak Indigo yang kesini kemarin. Wah banyak banget kalau di sini mah, bener dah banyak banget. Habis lah ya. Gak bisa habis. Sampai gue 2 minggu yang lalu itu digangguin berarti. 2 minggu yang lalu. Di sini nih di saung. Di saung. Di samping gue saung. Di saung. Enggak lama itu, nggak yang gue cerita yang Majid dulu nih. Majid bocah emang kelakuannya emang ini manusia paling kagak ada otak. Anjir. Coba baru pulang sekolah, pulang ekskul, gue nggak ngerti dah. Nah dia main bola depan rumah gue, tembok masjid kan. Iya. Main bola, jebretin Ke tembok masjid. Lagi ngaji. Buset. Nggak lama ngaji berhenti, dijebretin. Rumah gue posisi nggak ada gue sekolah, adik gue sekolah, emak gue di Ciputat, bapak gue kerja. Set sekolah, dijebretin maghrib ditawain gitu kan dari dalam rumah gue. Karena gue kan orangnya usil juga ya, si Majid mikirnya gue. Iya. Teriak dia sambil jebretin bola, "Boy lu jangan iseng apa boy," kata dia kayak gitu. "Jangan iseng apa boy." Jebretin lagi, makin gede suaranya. Ini bocah anjing nih, ngelongok ke jendela yang depan tuh ada 2 tuh. Kanan dulu dia, wah gelap anjing, motor nggak ada semua. Pas kiri gelap, kamar adik gue yang samping kolam ikan. Set,
wah sepi anjing. Itu gue yakin kalau dia ditongolin, Woi. gue datang pulang ke rumah tuh dia lagi step, lagi kejang-kejang, gue yakin bocahnya lagi kejang-kejang. Yang tolol udah ngeliat sepi dia main bola lagi, jebret jebret jebret, makin kenceng tuh suara. Dari situ dia udah ngedon tuh, udah kena tuh mental. Karena dia udah ngeliat sepi. Udah sepi. Wah anjing bukan abe ternyata. Set. Dia kabur, tau gak kaburnya kemana? Rumah dia di belakang rumah gua. Dia kabur ke lapangan anjing depan pohon palem. Maghrib telanjang dada. Coba lu bayangin telanjang dada ke depan lapangan. Telanjang dada. Maghrib. Kan gua mikirnya apa nih? Lu mau balik ke rumah lewat situ lagi anjing. Iya. Bukan lu balik ke, aduh. Kata dia sih dia kata, "Ya ketakutan gua refleks Iya, kaburnya iya, ke sono." bener sih, bener Lu sih. merefleksnya emang kagak ada otak gila. Refleksnya kagak ada otak. Nah, di situ udah makin kebukti lah maksudnya banyak di sini. Tapi Sampai alhamdulillahnya nggak ada yang ini ya. Maksudnya ganggunya nggak ada yang gimana. kesurupan. Iya, maksudnya sampai ada yang sakit, sampai ada ini. Oh, kesurupan pernah sih. Kesurupan pernah. Iya temen kampus gua. Jadi pokoknya kalau penghuni sini sih dia kalau ada orang baru Kenalan lah. kenalan. kenalin. Karena lu kan udah pernah kesini Iya. kan. Kalau misalnya ada orang baru pasti kenalan dia. Temen SMA gua si Robi. Nah, itu yang bareng-bareng itu bener-bener gua. Wah. Gua ngedon juga sih itu di situ. Jadi nonton Piala Champion. Nobar di luar rumah gua. Lampu gua matiin semua. Karena biar kayak nobar lah Iya. istilahnya, sensasinya kan. Gua berlima di situ. Berlima termasuk gua, satu itu tidur. Si Robi, Iam, Robi, Dwi, gua sama siapa? Riu. Nah, di situ kan gua nonton teriak-teriakan kan berisik karena gua balas-balasan Iya. tuh. Dalam rumah gua otomatis kosong karena nyokap bokap gua sama adik gua tuh ke Bandung. Nggak ada siapa-siapa Gak lah. ada siapa. Nah, bocah di luar semua nobar. Si Robi ini tidur. Gak lama bawa kambing. Sedangkan kalau gue pakai logika, kandang kambing ada di kali. Nah, jauhnya semana? Ya kali sampai kecium rumah gue gitu. Iya, maksud iya. gue. Di bawah itu juga. Bawa kambing tuh, gue bilang gue masih positif tinggi. Mungkin Cina ada yang merah kambing kali. maksud gua. Cuma yang samping sini kan lu tau sendiri rumahnya Iya, kosong. Nah, gue teriak-teriakan. Nah, gol yang pas lagi seri itu, kalau nggak salah seri apa beda satu apa. Nah, teriak lagi tuh bocah. Karena banyak taruhan kan. Dari dalam kamar nyokap bokap gua tonjokin tembok. Tuh. Semua udah nggak fokus ke bola, langsung dek. Siapa deh pada melotot. Iam sampai si Dwi segala macam. Gua nggak tahu siapa, sama bapak gua nggak ada, lu tahu sendiri. Dengar semua lah intinya. Dengar semua. Gue teriak-teriak kan, maksud gue sotoy aja. Oh jangan ganggu lah, gue lagi nonton. Sampai gue maksudnya bawa nama, gue bilang Bang Apin lu gitu. Gue bilang Bang Apin itu gue SMA kan. Pas gue lagi tonjokin lagi sama dia. Duh. Wah, itu gue beraniin diri masuk ke dalam kamar. Kamar bokap gue udah gelap kan karena lampu Iya, gue matiin semua. semua. Gue buka. Tak. Gak ada siapa. Set, nggak lama wangi kambing makin kenceng. Robi gue bangunin, Bi bangun dah. Kenapa? Cium dah bawa apa? Oh kambing, miara kambingnya sini deh. Nggak ada yang miara kambing Bi di sini. Paling jauh, paling deket ya itu yang di kali. Ini ngajakin cabut kemana? Ke puncak. Cabut aja ke puncak, jangan di sini nggak aman. Nggak jelas banget, baru bangun anjing. Baru bangun. Tapi dia nyium kambing ya. Nyium semua. Nyium semua. Itu nyium semua. Oke, gue bilang kalau dibilang lebih ekstrim sama Ciputat ekstriman sini. Ekstriman sini lebih banyak. Sebenarnya masih banyak sih, cuma gue nggak tahu bakal berapa menit anjing. Gokil teman-teman. Ini aja udah berapa nih? Jadi temen gue tuh banyak tuh. Udah sejam. Parah. temen gue Mantap. temen gue banyak di sini, pokoknya ada yang kesurupan gara-gara dia mabuk. Dia mungkin nggak suka kali ya, karena dekat masjid juga kan. Dia mabuk, kesurupan, macan katanya sih dari keturunan gue. Cuma ya bokap nyokap gue mah apa guanya nggak ada yang miara gitu. Iya. Kesurupan macan segala macam. Ada yang ditarik ke kolong lemari. Dia lagi tidur di rumah gue, dia baru nginep di situ.
kaki ditarik kolong lemari. Iya. Itu bener-bener besokannya dia ngomongin. Alhamdulillah sih bos, kalau nginep sini nggak makan gimana. Ya itu Berdampak doang sih, sih. maksudnya gue ngerasa doang. Yang baru-baru ini mah ini di belakang rumah ini gue ditangisin itu, yang denger gua, John, Yeye, Vika yang indigo ini, adek gua, kecuali orang gila nih si Maji, dia doang kagak denger. Oke mantap, seru sekali perbincangan kali ini, kritis keseruan cerita mistis. Parah. Dari judulnya aja kan keseruan, jadi mistisnya tuh seru gitu. Masih banyak sebenarnya yang cerita-ceritanya, tapi karena durasi Ya pokoknya kalau mau lanjut cerita yang masalah rumah ini komen aja. Komen aja. Kalau emang mau lanjut videonya yang ya episode 2 lah apa kayak gimana lah. ya pokoknya intinya kita jangan ngusik lah ya kan. Kalau emang dia itu ya positive thinking aja, kalau dia mungkin nunjukin ya Sama udah. kita kan hidup berdampingan ya. Iya. Anggap mereka ada lah istilahnya kayak gitu. Karena kalau lu sotoy segala macem ya mereka nunjukin dengan cara kayak gitu ya, dengan caranya mereka buat ngasih tahu dia ada gitu. Oke mantap. Mungkin selanjutnya nggak tahu ya, nanti kita bakal jadi ke rumah sebelah atau enggak. Pokoknya tonton terus videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman. Gue boleh ngomong gak nih? Boleh. Nih buat kalian nih jangan lupa kalau misalnya emang suka dengan konten ini, komen di bawah, request atau mau lanjut lah segala macem, lanjutin konten ini, komen aja. Gaskan terus. Yo, pokoknya. gas kencu lah. Sponsornya ayo. Pentel soalnya. Oke. Cuy, thank you banget. Yoi. Ya. Sip. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.